Hai, saya Farhan dari Triat Indonesia. Jadi kali ini kita akan mencoba render terbaru dari Twinmotion 2022 preview 1 yaitu Path Tracer. Saya sudah menanti-nanti adanya Path Tracer pada Twinmotion ini. Tanpa pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba Twinmotion meluncurkan versi terbarunya dan di dalamnya ada teknologi Path Tracer. Jadi bagaimana perbedaan antara Path Tracer dengan render raster yang sebelumnya ada di Twinmotion? Mari kita buat ArcViz statue. Di sini saya akan buat secara manual untuk ruangannya step by step dan juga renderingnya step by step. Kemudian untuk aset-aset yang teman-teman lihat di sini saya menggunakan dari Quixel Megascan. Teman-teman bisa mendapatkannya di ArcViz statue bagian koleksi dari Quixel Megascan. Oke, sampai jumpa di Blender. Mari kita buat scene-nya. Oke, jadi kita sudah ada di Blender. Pertama, saya akan buat ruangannya. Saya akan tetap pada default cube. Di sini saya akan ke front view. Lalu untuk lebarnya saya akan memakai 520 kira-kira sekitar 5 meteran, 520 cm. Lalu saya ke top view, pindah ke wireframe dengan menekan Z. Lalu saya ke sumbu X, grab. Kemudian untuk tingginya kita biarkan default dulu ya. Untuk sekarang kita buat shape-nya terlebih dahulu. Lalu saya ke seleksi bagian pinggirnya, ke top view, lalu tekan Ctrl B untuk bevel. Kemudian untuk tingginya saya akan memakai sebenarnya 4 meter ya, 400 cm. 400 cm ini akan saya bagi. Kira-kira saya yang menggunakan loop cut, Ctrl R. Kira-kira 1 meter ya. Kira-kira 1 meter. Kemudian saya ke solid view dan saya hapus face-nya. Ini dissolve face, dissolve edge, lalu saya akan pisahkan. Nanti ini akan menjadi mesh yang terpisah. Kemudian saya di sini akan beri face lagi. Di sini juga akan face lagi. Kira-kira seperti ini. Lalu saya akan pisahkan juga ini untuk groove. Oke. Ini back wall, ini roof, ini wall. Oke. Kemudian saya masing-masing akan beri ketebalan. Teman-teman pergi ke modifier properties, add modifier, solidify. Pastikan untuk mereset rotasi dan skalanya. Rotasi 0, skala 1, karena jika tidak, nanti efek dari modifier ini tidak akan sesuai seperti yang diharapkan. Lalu saya berikan offsetnya 1. Kenapa 1? Agar ketika saya memberi thickness, dia akan keluar thicknessnya, bukan ke dalam. Jadi akan saya beri sekitar 25 cm. Apa ini? Mungkin saya akan delete ini ya. Lalu event thickness-nya jangan lupa di checklist, karena jika tidak nanti ini akan tidak lurus ya. Event thickness check. Lalu kita juga akan memberi ketebalan di sini 1. Ups.
25 cm, dan thickness cak. Oke, nanti terlihat seperti ini. Mungkin terlalu tebal, saya akan beri 10. Sebenarnya tidak masalah ya 25 atau 10, tapi saya akan memakai 25. Selanjutnya kita akan membuat pinggirannya, lantai pinggirannya. Saya akan nonaktifkan real time effect dari modifier dengan mematikan display modifier in viewportnya. Lalu saya ke edit mode, face select, teman-teman seleksi bagian bawahnya, lantainya. Lalu saya akan Oke, we are back. Tadi sampai di mana kita memisahkan ya spread ya. Jika kita tidak memisahkan objek ini, jika kita keluar dari edit mode, teman-teman melihat di sini masih menyatu ya. Jadi ketika saya klik, maka seluruhnya ini menyatu. Oleh sebab itu saya akan memisahkan di edit mode, seleksi bagian yang akan dipisahkan, lalu tekan P, lalu pilih by selection, karena kita menyeleksi berdasarkan seleksi. Kita menyeleksi bagian yang ini, P selection. Maka ketika kita berpindah ke object mode, ini sudah terpisah dari inputnya. Saya akan set origin ke geometry dulu. Ini untuk pivot point ya. Kenapa saya mereset pivot point? Karena jika tidak, ini misalkan di sini ya, ini pivot point awalnya. Ketika saya rotasi, maka dia akan menjadi sumbu dari rotasi. Ketika digerakkan juga, dia akan menjadi sumbu gerakan ya, pivot. Dan ini akan bermasalah atau menyulitkan teman-teman ketika berada di renderer engine. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk mereset origin ya, atau pivot point-nya dengan klik kanan set origin to geometry. Ketika kita pilih ini, maka origin akan pivot point-nya akan berada di tengah-tengah dari objek. Oke, kita seleksi bagian face-nya lagi, lalu kita insert kira-kira lebarnya seperti ini. Lalu saya akan ke edge select, lalu saya akan pilih edge. Untuk snapnya saya aktifkan snipping toolnya. Untuk shortcutnya shift tab. Oke, lalu saya aktifkan. Saya akan tempelkan yang garis belakang ini ke yang sini. Oke. Ketika sudah menempel, saya akan seleksi bagian ininya. Kemudian saya akan shift D lagi, duplikat. Lalu pisahkan. Setelah terpisah, saya akan menghapus bagian yang awalnya. Maka akan tersisa bagian sampingnya saja seperti ini. Oke. Kita aktifkan lagi yang solidify-nya. Di sini karena solidify-nya masih aktif, jadi kita aktifkan. Kenapa tidak? Di sini teman-teman bebas ya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan event thickness karena sama sekali tidak ada perubahan. Maka saya akan menonaktifkan event thickness. Untuk lebarnya 25 cm tingginya. Lalu saya akan merubah snapping toolnya dari edge ke face. Jadi ketika saya grab Z, maka dia akan menempel ke bawah. Saya apply solidify-nya karena saya ingin membuat yang masuk itu ke dalam buat cahayanya. Saya pergi ke edit mode. Teman-teman tekan tab untuk shortcutnya. Lalu Ctrl R untuk loop cut, saya akan beri sedikit ke bawah. Lalu Ctrl B untuk bevel, beri dua garis. Jika teman-teman menggunakan scroll wheel,
kita bisa scroll wheel ke atas untuk menambah loop cut, atau scroll wheel ke bawah untuk mengurangi loop cut. Di sini saya akan menggunakan 2 garis. Kemudian kita akan beri sedikit seperti ini, lalu grab ke bawah sedikit. Oke, perfect. Kemudian saya akan memberi loop cut satu lagi di sini. Untuk mempermudahnya kita pergi ke top view, saya menekan numpad 7, atau teman-teman bisa ke viewpoint, di sini top view. Nanti shortcutnya ada di sampingnya. Mungkin akan berbeda dengan punya saya karena sebelumnya saya sempat di setting disesuaikan. Lalu setelah kita ada di top view, kita ke wireframe, pindah, tekan Z wireframe. Di sini kita bisa mengatur letaknya. Lalu saya aktifkan lagi snipping tool ya, lalu Ctrl R, loop cut. Di sini jika teman-teman perhatikan garisnya tidak lurus, miring, karena ini efek dari yang sebelumnya di sini miring. Untuk membuat garis ini lurus vertikal, teman-teman bisa scale, lalu sumbu Y, lalu 0, maka dia akan lurus. Kemudian grab Y, karena snapping toolnya kita dalam keadaan aktif, maka kita bisa langsung mendekatkannya ke sini. Oops, terus di zoom, tidak kelihatan. Oke, sini. Nanti dia akan persis sejajar. Oke, setelah itu kita akan membuatnya yang ini. Yang ini agak masuk ke dalam. Pertama saya akan menyeleksi bagian yang pertama di sini. Lalu teman-teman tekan Ctrl Ctrl pada window keyboard, tekan di sini, nanti otomatis dia akan mencari jalur tercepat di mana titik terakhir atau poin terakhir kita seleksi. Ini untuk cara cepat untuk seleksi, atau juga teman-teman bisa menyeleksinya satu-satu seperti ini. Oke, sama saja. Lalu saya akan menggunakan insert karena saya akan memasukkan ini ke dalam. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan extrude ya, tapi saya kira itu mungkin kebanyakan nanti akan membuat kendala. Cara mudahnya kita akan menggunakan insert. Jadi teman-teman tekan I, lalu kita bebas ya untuk lebarnya, karena nanti di akhir kita akan rubah nilainya. Misalkan di sini, ketika kita klik, teman-teman notice di sini ada insert face di pojok kiri bawah. Teman-teman klik. Jika kita zoom in, ini ada jarak dari edge yang terluar ke hasil insert. Di sini disebut thickness. Di sini karena saya tidak ingin thickness, saya akan rubah ini menjadi 0. Kemudian saya akan mengganti nilai depth ini. Karena saya ingin dia masuk ke dalam, maka nilainya adalah minus. Saya akan masuk ke dalam sejauh 2 cm, maka minus 2. Maka dia akan masuk ke dalam sejauh 2 cm. Jika ingin keluar, maka positif 2 cm. Seperti itu. Oke, nanti di sini cahaya. Kemudian kita jangan lupa untuk save. Teman-teman bisa file, save di sini. Selanjutnya kita akan memberi pilar. Di sini ada 2 pilar. Saya akan ke top view, ke wireframe, lalu cube. Untuk ukurannya bebas. Di sini
Agar lebih presisi, kita akan aktifkan snapping toolnya lagi. Saya seleksi bagian bawah, lalu kita grab, oke. Grab lagi, oke. Lalu kita, wow, apa ini? Kita ulangi lagi. Cube. Oke. Seperti ini. Ini berapa sih lebarnya? Saya akan menggunakan 40 kali ya. 40. Oke, sedikit seperti ini. Seperti ini. Oke, nice. Lalu saya ke side view. Kita akan sedikit masuk. Di sini juga agak sedikit masuk. Oke, nanti terlihat seperti ini. Ini tidak menempel. Saya akan menggunakan snapping tool, face, aktifkan, grab, sumbu X, sumbu Y, lalu tempelkan. Perfect. Saya akan ke top view. Ini akan berada di sini. Saya shift D untuk duplikat ke sebelah satunya. Oke. Tunggu dulu, saya akan buat ininya sejajar dengan lantai atas. Kira-kira seperti ini. Shift D, G ke sumbu X. Kira-kira seperti ini. Oke. Lalu saya akan join mereka dengan menekan Ctrl J. Tangan saya secara otomatis Ctrl Shift terus ya, Ctrl S. Oke. Ini apa ini? Oh, ini shadow. Biarkan saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat bangkunya. Untuk membuat bangku kita simpel saja, mesh, cube, Y. Oke, seperti ini. Oke. Untuk tingginya saya akan sedikit lebih tinggi dari undakannya. Kira-kira seperti ini. Lalu saya akan duplikat. Oke. Lalu saya akan duplikat lagi, R, rotasi 90, lalu saya akan scale. Kemudian ininya saya akan seperti ini, lalu diangkat. Tempelkan ke yang bawah. Oke. Great. Mungkin ini terlalu lebar. Setelah itu saya akan gabungkan Ctrl J, lalu skalanya jangan lupa untuk saya akan sebelum saya duplikat saya akan beri efek bevel karena di sini terlalu tajam, sharp. Ke add modifier bevel saya akan membuat segmen ini menjadi 4. Teman-teman bisa merubah 3 atau 4 ya untuk segmen. Karena ini objeknya kecil, jadi kita menggunakan segmen yang kecil. Lalu untuk amount-nya saya akan menggunakan 0,2 atau 3 gitu. Saya akan menggunakan 0,3. Lalu apply. Kemudian saya duplikat. Oke. Nanti kameranya akan berada di sini. Mungkin ini terlalu tinggi ya. Oke. Kita akan scale lagi.
kira-kira seperti ini. Setelah itu kita akan membuat belakangnya di sini, tembok belakang. Tapi sebelum saya membuat tembok belakang, saya akan meng-unwrap dulu mesh-nya. Di sini saya akan meng-apply semua efek, semua modifier. Setelah kita apply, pastikan semuanya berada pada rotasi dan skalanya 1. Saya seleksi semuanya, lalu Ctrl A, rotation and scale. Maka dia rotasinya akan ke 1 skalanya. Untuk unwrap saya akan menggunakan cara cepat saja. Di sini saya pergi ke edit mode, lalu tekan A untuk menyeleksi semua objek, UV Smart Object, lalu Isolate Margin 0,02. Oke, lalu kita proses untuk yang lainnya. Oh ya, di sini saya akan memberi bevel juga ke undakan yang ini, tetapi tidak semuanya, hanya pinggiran yang sini saja, yang sebelah sini. Oleh sebab itu saya akan klik di sini, lalu saya kontrol di sini, maka dia akan langsung mengelilingi objeknya. Kemudian Ctrl B, saya akan memberi sekitar 4 strip bevel, lalu kira-kira segini. Jika kurang besar, teman-teman bisa mengulanginya, tapi saya kira cukup atau kurang ya. Ups. Lebih. Oke, saya kira segini. Kemudian saya akan unwrap. Ini sudah terunwrap belum? Kita ulangi lagi. Oke, great. Setelah terunwrap, mari kita buat tembok belakangnya. Saya akan pergi ke edit mode, lalu seleksi pojok yang sini dan sini juga, kemudian F, maka dia akan menyatu. Kemudian karena ini menyatu dengan tembok yang besar yang ini, saya akan memisahkannya dengan menekan P, by selection, lalu saya akan angkat ininya ke sini, lalu rotation scale dan berikan solidify. Saya akan memberi 25 cm. Kemudian saya akan unwrap seperti biasa. Setelah kita mengunwrap dan selesai modeling, saatnya kita menentukan tekstur ke dalam objek. Di sini saya akan hide. Pertama saya akan memberi tekstur pada yang atas dulu biar mudah. Untuk pilar ini. Pilar ini untuk memberi tekstur, teman-teman pergi ke material properties, lalu new. Saya akan beri nama wall. Saya hanya memberi apa ya itu namanya. Jadi saya akan memberi tekstur di Twinmotion. Di Blender hanya memberi tanda Twinmotion bahwa hanya bagian-bagian ini saja loh tekstur yang akan di-apply. Bagian mana yang teksturnya sama, bagian mana yang berbeda. Jadi kita tidak akan melakukan texturing di Blender, kita hanya memberi kode isyarat kepada Twinmotion tekstur mana yang sama, tekstur mana yang berbeda. Karena kita renderingnya akan di Twinmotion. Dan setelah tutorial ini, mungkin saya akan memberi tutorial yang sama
tetapi kita akan melakukan modeling di SketchUp dan rendering di Vive Render ya, engine terbaru yang baru-baru ini rilis. Jadi kita akan rendering di Vive Render juga. Di sini wall saya memberi tekstur. Wall ini saya akan beri tekstur ke yang sini dan yang ini. Oleh sebab itu saya akan seleksi ininya, lalu teman-teman pergi ke browse material di sini, lalu di sini ada wall. Atau cara cepatnya teman-teman seleksi bagian yang akan memiliki tekstur yang sama, lalu seleksi yang sudah terdapat tekstur, misalkan di sini, lalu teman-teman Ctrl L, lalu pilih link material. Maka tembok ini memiliki material yang sama dengan yang ini. Kemudian di sini saya akan beri material, saya beri nama apa ini namanya ya, slider mungkin. Oke. Lalu di sini ada, mungkin saya menggunakan material yang sama, slider. Oke. Kemudian saya ingin membedakan wall ini dengan yang floor ya, karena dia mesh-nya sama di sini. Jadi saya akan memberi dua material pada satu objek. Pertama saya akan menyeleksi semua objek pada wall, lalu assign. Kemudian saya add material slot. Di sini saya beri nama floor. Lalu teman-teman seleksi bagian mana saja yang akan terdapat material floor. Lalu saya klik yang bagian bawah, saya pilih floor, lalu assign. Cukup sekali saja. Terkadang sekali tidak cukup ya. Oke, jadi kita cek lagi untuk wall, kita select. Oke, bagian sini. Lalu untuk floor, maka bagian sini. Oke, nice. Lalu kita Alt H untuk unhide. H untuk hide, Alt H untuk unhide. Di sini kita akan memberi tekstur yang sama, yaitu wall. Oke. Lalu di sini juga karena akan diberi cahaya, saya akan memberi dua material, yaitu slider dan satu lagi light. Saya akan seleksi bagian yang akan diberi material light di sini dan di sini. Saya menekan Ctrl, lalu pilih light assign. Kita cek slider, oke, light, oke. Teman-teman save, jangan lupa Alt hide. Jika sudah selesai, karena di Twinmotion tidak memiliki live link, ya, direct link dari Blender ke Twinmotion, oleh sebab itu kita akan merubah atau mengekspor objek ini ke dalam FBX. Di sini teman-teman seleksi semuanya dengan menekan A, lalu file, export, teman-teman pilih FBX, lalu simpan di mana filenya. Saya akan menggunakan Archviz Statue di sini, model, lalu room, saya beri nama. Lalu yang paling penting adalah di sini select object, artinya Blender akan mengekspor ke FBX bagian mana saja yang terseleksi. Karena di sini kita menyeleksi semua objek, maka select object. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini pada bagian geometry, smoothing ganti dari normal only menjadi face.
Lalu setelah selesai, jangan lupa beri nama export FBX. Oke, setelah selesai saatnya kita ke Twinmotion. Sekarang kita ada di Twinmotion 2021. Ini adalah Twinmotion terbaru yang dirilis oleh Epic Game. Jadi kita akan import scene ya di sini. Jika teman-teman pergi ke pojok kiri, di sini ada tulisan import. Kita klik, open, lalu kita cari di mana file kita simpan sebelumnya. Teman-teman bisa mendownload semua file yang ada di tutorial kali ini. Caranya dengan sudah saya cantumkan di deskripsi. Di sini saya akan memilih room.fbx, kita open. Lalu kemudian ini penting karena kita tadi cuma memberi kode tekstur pada Blender. Di sini kita memilih keep by hierarchy. Kemudian import. Jika kita lihat sekeliling, maka kita bisa melihat di mana model kita berada. Saya hapus karena kita akan melakukan render di dalam. Oke. Saya akan menurunkan kecepatan viewport karena terlalu cepat di sini. Sebelum kita mulai, kita akan save terlebih dahulu untuk berjaga-jaga barangkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya beri nama ArcViz Statue. ArcViz Statue. Pertama kita akan memberi tekstur pada temboknya. Di sini pada pojok kiri atas, teman-teman klik, pilih material. Di bagian konkrit, kita akan memilih yang proud concrete kali ya. Ya, saya akan menggunakan ini, lalu saya klik and drag. Karena tilingnya terlalu kecil, kita akan memperbesar scale-nya. Kemudian rotasinya ke arah 90 derajat, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan memberi efek cahaya. Teman-teman bisa mencarinya di neon di bagian paling bawah kalau tidak salah, di sini. Lalu saya akan pilih neon 1. Oops, saya akan pakai color picker. Oke, saya taruh di sini. Perfect. Mungkin saya akan sedikit menyeting cahayanya, lampunya. Teman-teman bisa pergi ke bagian setting, kemudian lighting. Saya tidak akan memakai sky dome. Sebenarnya ini fitur terbaru dari Twinmotion 2022, tapi tidak akan saya gunakan karena scene saya berada di dalam interior, jadi tidak akan terlihat bagian luarnya. Yang akan saya rubah adalah di bagian lokasi.
Di sini kita lihat north offsetnya. Oke. Kira-kira di sini. Ini terlihat miring karena saya membuka tab di sini. Jika saya tutup, maka ini akan paralel ya, tidak miring. Lalu saya akan simpan, save. Kemudian saya akan menambahkan patung statue dari Quixel Megascan. Teman-teman bisa mendapatkannya di bagian Quixel Megascan di sini, library, Quixel Megascan, kemudian 3D asset. Bagaimana dengan historical? Ya, di historical, kemudian Roman Empire. Di sini di bawah teman-teman bisa melihat yang namanya statue. Kita klik, kita tunggu, dan ini dia. Di sini saya akan download yang Roman statue ini, ketiga ini ya, yang ini, yang kedua, ini yang tiga. Saya akan klik dan drag. Oke. Karena ini terlalu besar, karena saya akan scale-nya menjadi kecil. Teman-teman di sini bisa lihat tanda panah ke kiri pada bagian tengah Twinmotion. Ini adalah fitur terbaru. Jika teman-teman berada di Twinmotion versi 2021 atau ke bawahnya, teman-teman tidak akan menemukan opsi ini, melainkan cuma ada tanda plus. Jika teman-teman hold tanda plus, klik kiri, maka teman-teman bisa melihat opsi yang sama seperti yang ada di Twinmotion 2022. Di sini kita pilih scale, lalu ukurannya seperti ini.
Dan saya akan menurunkan nilai neonnya, opacity-nya, glow-nya, karena di sini terlalu terang. Kira-kira di 50 kita lihat. Oke. Ini neonnya tidak terlihat sama sekali. Sepertinya saya salah memberikan tekstur di bagian neon ini. Kita akan melakukan sedikit pengecekan pada bagian blender. Apakah saya sudah benar menempatkan neonnya atau belum? Kita lihat di bagian sini, like, select. Oops. Oh ya, sepertinya saya salah menempatkan neon. Oke. Di sini ini harusnya adalah slider, lalu yang ini adalah neon. Like ace. Like. Jadi kita lihat slider yang ini, lainnya yang ini. Oke. Kita akan ekspor ulang karena tadi terjadi kesalahan. File export FBX. Nah, di sini. Lalu selected object, geometry, face, export. Oke. Kita kembali ke Twinmotion. Tenang saja karena kita tidak perlu menghapus semua scene yang kita sudah persiapkan, tapi teman-teman bisa melihat di sini ada sync ya, reload, refresh, teman-teman bisa klik asalkan FBX-nya itu memiliki nama atau di FBX yang sama sebelumnya kita import. Lalu saya left sync di sini. Oke, teman-teman bisa melihat langsung neonnya sudah benar pada posisi yang benar. Lalu kita sekarang tinggal menempatkan posisi kameranya saja. Untuk menambahkan kamera atau posisi kamera, teman-teman pergi ke media di sini, lalu image. Jika teman-teman ingin mengambil image atau video, jika teman-teman ingin mengambil video, mari kita mengambil video saja biar lebih cepat, karena emang tujuan kita kan untuk membandingkan dengan video bagaimana render raster di Twinmotion dan render menggunakan path tracer di Twinmotion. Dan juga setelah video ini selesai, mungkin saya akan membuat scene yang sama, tetapi rendernya di D5 render. Oke, di sini create video, teman-teman posisikan. Kemudian saya akan mengubah kameranya menjadi kira-kira di 55 mm atau 35. Di sini untuk merubah kamera, teman-teman klik videonya di part 1, lalu pilih more, lalu kamera. Di sini ada field of view, teman-teman ganti sesuai dengan selera. Di sini saya akan menggunakan kira-kira 55. Oke, di sini untuk depth of field saya kira tidak perlu ya, karena kita akan merender sampai belakang sih. Tetapi saya akan mengaktifkan yang namanya parallelism di sini biar lebih paralel. Oke.
Kemudian di visual effect kita lihat ada apa saja. Color grading, oh enggak, saya akan default saja. Saya akan default. Nanti mungkin sedikit perubahannya di Premiere ya, Premiere Pro nanti akan saya lakukan perubahan. Tetapi jika teman-teman ingin melakukan perubahan di sini menggunakan color gradient, maka silakan. Di sini ada beberapa preset yang sangat bagus. Ini out bagus ya, dan juga tadi BT8 ini di sini. Saya akan menggunakan mungkin BT8. Mungkin BT8 ya, karena saya juga sedikit malas untuk render untuk melakukan efek di Premiere Pro. Makanya di sini saja tidak apa-apa. Kemudian saya akan menambah kontras sedikit saja, lalu saturation saya akan perkecil di sekitaran tidak kurang dari 40, kira-kira di sebelah sini 43an atau 41. Kontras di 52. Kemudian kita lihat filter, ada apa di filter. Saya akan none untuk filter karena di sini jika teman-teman lihat ada garis hitam line, saya tidak ingin ada itu, makanya saya akan none. Kemudian reflection, screen space reflection yes on, meskipun sedikit efeknya yang bisa kita lihat. Lalu jangan lupa untuk menyeting lighting-nya. Saya akan nol ya exposure-nya. White balance mungkin agak sedikit warm ke atas sedikit. Untuk sun intensity default saya kira. Untuk ambience kita lihat sedikit ke atas. Ini defaultnya 75. Kira-kira 79. Sedikit saja. Lalu jangan lupa refresh di sini. Lalu saya akan membuat scene kedua. Scene kedua ini mungkin agak maju ke depan sebelah sini. Di sini jika teman-teman perhatikan low resolusi ya ininya. Saya akan ganti atau perkecil. Kira-kira seperti ini. Saya akan duplikat. Lalu saya akan tempatkan di sini. Oke. Sedikit sedikit besar. Oke, cool. Saya akan kembali ke video. Oke, kita lihat previewnya. Oke, nice. Lalu saya akan membuat scene kedua. Scene kedua itu kita tekan hit new video part. Nanti di sini ada part 1 dan part 2. Untuk part 2 saya kira tidak perlu ya. Saya akan menggunakan part 1 saja, tidak perlu part 2. Nanti saya akan render yang ini menggunakan
menggunakan raster dan juga path tracer. Saya ingin bermain sedikit dengan cahayanya. Oke, saya suka bagian yang sebelah sini. Waktunya 13.30, bulannya Juni, north offsetnya 166. Kita save. Mungkin saya akan menambahkan sedikit fog pada ininya. Untuk menambahkan fog, teman-teman pergi ke weather, lalu effect. Kemudian di sini ada smoke, teman-teman bisa increase smoke-nya kira-kira di 50. Memang terlihat agak sedikit tidak terlihat ya smoke-nya, tapi paling tidak percaya itu bisa menambah detail pada hasil render kita nanti. Setelah kita selesai penyettingan video di sini, teman-teman bisa memilih outputnya, apakah 2K, 4K atau custom. Saya akan menggunakan 2K 1920 x 1080 pixel Full HD. Kemudian setelah selesai, kita ke export. Di sini saya pilih video, lalu pilih video 1. Kemudian more. Teman-teman di sini bisa memilih format MPEG atau PNG. Saya akan menggunakan PNG untuk sequence. Tapi sama saja mau MPEG, PNG sama saja. Lalu mic lightning on, off juga tidak apa-apa. Kemudian kita akan melakukan rendering. Jika sudah selesai, teman-teman start export. Nanti di sini meminta di mana file sequence kita akan disimpan. Sequence raster. Select folder. Nanti dia akan melakukan export. Oke, jadi setelah selesai kita merender melalui raster, saatnya kita melakukan render menggunakan path tracer. Mungkin akan ada sedikit perubahan. Saya akan duplikat. Saya beri nama. Akan ada sedikit perubahan setting ya antara raster dan juga path tracer. Karena itu adalah tipe render yang berbeda, maka sangat wajar untuk memiliki settingan yang berbeda. Sini path tracer. Oke, saya akan pergi ke path tracer, kita lihat. Oke, di sini teman-teman bisa melihat sangat gelap. Saya akan di bagian lightning kita akan menambah exposure. Jadi setelah kita melakukan trial and error, akhirnya saya menemukan komposisi yang cukup membuat saya memuaskan. Di sini jika teman-teman lihat settingan yang saya gunakan di bagian lighting, exposure 0, untuk sun intensity saya reduksi kalau tidak salah jadi 6. Kemudian di ambience-nya
teman-teman bisa menggunakan 4. Dan yang menjadi kunci di sini adalah saya menambahkan area light. Jika saya switch, jika saya kembali, di sini teman-teman bisa lihat area light yang saya tempatkan di atas dari scene. Di sini saya menggunakan 30 lm untuk intensitas dari area light-nya. Kemudian length-nya 4, width-nya 9,4 dan attenuation radius-nya 7,4. Shadow-nya saya off. Untuk settingannya seperti itu pada bagian path tracer. Dan jangan lupa di sini di bagian edit preference ada settingan dari path tracer-nya, teman-teman bisa mengganti. Default pada komputer atau laptop teman-teman itu 125, tapi saya tadi reduksi menjadi 70. Atau teman-teman juga bisa memuat ininya, settingannya di sini. Klik saja. Dan ketika saya render tadi, saya mengira akan ada perubahan pada patung, khususnya di sini saya akan membuat ini sedikit ke samping seperti ini. Oke. Ini tidak terlalu. Oke, di sini. Ini di sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Nanti juga saya akan melakukan render ulang di bagian raster ya. Saya kembali ke video path tracer. Saatnya kita untuk merender scene kita. Ke export, start export. Jangan lupa mengganti dari raster menjadi path tracer. Ini nonaktifkan. Nanti di sini ada path tracer, teman-teman start export. Lalu saya akan ganti sequence path tracer. Oke. Jadi sampai jumpa ketika kita sudah selesai merender scene-nya.